Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, ikhwati azanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita di malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian kita dalam pembahasan ensiklopedia larangan. Kita sudah masuk di bab yang ke-11, bab larangan menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin ikhwati azanillahu wa iyyakum, menyembelih atau berkurban lah bahasanya, yang mana insyaallah kita sebentar lagi akan mempersiapkan hewan kurban kita terbaik, yaitu di Idul Adha. Dan ini merupakan salah satu bentuk ibadah maliyah, ibadah yang kita keluarkan dari harta. Dan ini sangat mulia dan Allah cintai. Sampai-sampai Allah menganjurkan kita untuk menyembelih hewan kurban. Dan apalagi kalau kita lihat sesuatu amalan ibadah kadarnya itu bisa mulia, tak kala dia digandengkan dengan ibadah sholat. Kita kalau lihat suatu ibadah, mulianya ibadah tadi ini, kita tahu kemuliaannya tak kala ibadah tadi disandingkan dengan ibadah sholat. Seperti zakat, aqimus shalah wa atuz zakah, atau ibadah yang Allah sebutkan ini, yaitu ibadah menyembelih hewan kurban, yang mana ini merupakan salah satu bentuk pengagungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini banyak sekali jenis dan ragam penyembelihan yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa aja bentuk penyembelihan yang Allah syariatkan di dalam Islam. Yang pertama, yang disebut sebagai al-udhiyah. Artinya menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha. Itu namanya udhiyah. Jadi karakter dan jenis sifatnya dijelaskan. Apa aja hewan kurban yang boleh kita sembelih di hari raya Idul Adha? 3 jenis yang masuk pada kategori bahimatul an'am, yaitu hewan yang digembalakan. Yang pertama apa? Sapi dengan segala jenisnya. Mau sapi, mau lembu, mau kerbau. Yang kedua apa? Onta. Onta bisa onta jantan, betina juga boleh. Dan yang terakhir adalah kambing dengan segala jenisnya. Baik biri-biri, atau kambing Jawa, atau kambing bendot, ya. Semua jenis kambing boleh disembelih, ya. Dan prakteknya langsung dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana Nabi menyembelih hewan kurban. Ya. Beliau menyembelih dengan 2 ekor kambing yang amlahain, gemuk. Kemudian jenisnya di bagian kepala ada hitam, demikian di bagian tangan dan perut ada hitamnya, ya. Cantik, ya. Jadi ya memang kita sembelih tadi dengan hewan yang terbaik. Jangan sampai apa yang kita sembahkan dan persembahkan di hadapan Allah, bentuk ibadah yang agung ini, kadang-kadang seorang yang menyembelih itu karena ala kadarnya aja. Udah yang penting dah sesuai dengan konsepnya, aku berkurban ya udahlah,
beli yang paling murah. Ternyata apa? Kakinya pincang. Dibeli juga. Ini harganya murah nih, Pak. Berapa? 1 juta. Ya. Ya dibeli sama orang. Akhirnya apa? Kurang. Ada yang kambingnya atau hewan kurban tadi ini kepalanya itu udah berulat, atau kupingnya sobek, atau giginya hancur. Itu semua nggak boleh disembahkan. Ya, kita harus menyembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik. Kenapa? Karena tolak ukurnya bukan apa yang kita serahkan tadi. Tolak ukurnya adalah ketakwaan kita, jemaah. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Darahnya, ya, dagingnya kata Allah itu nggak akan sampai sebenarnya. Tapi yang sampai itu adalah ketakwaan kita. Jadi ingat, nanti masa tibanya ini kita udah mempersiapkannya ini ya. Karena rasa kalau di masjid-masjid udah ada lah tuh ya. Bahkan dari tahun yang lalu udah dipersiapkan juga. Boleh nyicil pun ya. Setiap bulannya berapa, sampai harga range-nya itu setiap masjid misalnya kambing sekian, lembu biasanya orang 2.200.000 ya. Nah ini hendaknya dipikirkan jemaah ya. Dan sangat sayang sekali kalau kita setiap tahun itu kita nggak berkurban. Harus kita usahakan kita berkurban. Walaupun kita bersedekah dengan nominal yang sama. Jadi mana yang baik? Apakah bersedekah dengan nominal yang sama ya atau berkurban? Ya tentunya berkurban lebih baik. Ya, daripada kita bersedekah dengan nominal yang sama harga 2 juta, aku enggak usahlah berkurban, aku bersedekah aja lah. Enggak. Kita harus berkurban setiap tahunnya. Karena apa? Ini merupakan salah satu syariat. Ini salah satu kemudahan ya, yang mana kita berbagi di hari raya Idul Adha, kita mempersiapkan hewan-hewan terbaik kita yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua, bentuk penyembelihan yang kedua adalah menyembelih hewan hakikah. Wah, ini pembahasan hakikah nih jemaah. Ada kalian belum dihakikah kan? Abang udah dihakikah kan? Ya. Akikah ini hukumnya wajib bagi yang mampu. Dan kewajiban ini untuk ayah, orang tua. Jadi seumpamanya, tanya lagi sama bapak kita dulu, awak ada dihakikah kan, Mbak? Belum lah, lupa menghakikahkan kau kan gitu. Atau kadang ayah kita dulu nggak ngerti, ya, sekedar acara-acara biasa aja, itu menurut mereka udah akikah. Padahal akikah itu punya juga karakternya jemaah ya. Apa yang harus disembelih ada juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ya mengingatkan kepada kita, kullu mauludin, setiap anak yang lahir itu tergadaikan jemaah. Maksudnya apa? Setiap anak yang terlahir itu tergadaikan, terbelenggu masih ada belenggu-belenggu syaitan. Kayak kalau anak tadi ini belum diakikahkan, belenggu tadi belum lepas jemaah. Ya. Jadi kita harus melepaskannya dari belenggu tadi ini. Hatta yu'akkak, sampai dia diakikahkan. Jadi kalau anaknya perempuan 1 kambing. Kalau anaknya laki-laki 2. Kalau anak kembar 1 perempuan 1 laki-laki berarti 3. Kalau anaknya kembar 2 berarti 2. Ya. Kalau anaknya kembar 5 ya kali aja lah berapa. Ada loh. Kembar 11 pun ada. Coba enak juga dia kan. Acara besar itu, makan-makan besar itu. Kalau ada misalnya ada bayi kembar 5 aja lah ya kan. Laki-laki semua. 5 kali 2 berapa? 10. Bisa makan semua kampungnya. Masya Allah seperti itu ya Pak ya. Nah itu. Jadi kita sebagai orang tua, yang terpenting adalah bukan menyiapkan namanya dulu. Ya kadang ada orang belum apa-apa udah nanya nama, mana Ustaz nama yang terbaik nih. Ya nama-namanya jangan ke Arab-Araban kali lah, tapi agak-agak yang inilah yang agak-agak baru gitu. Tapi ada
nilai-nilainya ya. Itu sebenarnya bukan itu yang terpenting jemaah ya. Yang terpenting kita harus menyiapkan untuk akikah tadi ini. Karena ini merupakan salah satu kewajiban bagi seorang ayah untuk menyiapkan akikah tadi. Jangan sampai anak kita nanti gak diakikahkan ya. Bagaimana hukumnya? Anak tadi kalau nggak diakikahkan, syariat memberikan ya dispensasi, keringanan, batasan. Kalau nggak misal mampu 7 hari, mundur 14 hari. Kalau nggak mampu 14 hari, 21 hari. Kalau nggak mampu 21 hari, ya berarti dia memang nggak mampu. Ya, berarti kita pada waktu itu memang nggak terkategori orang yang mampu. Kita nggak punya duit misalnya, membeli kambing, karena apa? Untuk melahirkan aja, alhamdulillah kan gitu. Apalagi sesar pula kan gitu. Sesar mahal sekarang ya kan. Nah, maka dari sini jemaah ya, ini yang harus kita perhatikan. Apakah boleh seorang ya mengakikahkan dirinya sendiri? Salah sama antum nih udah besar nih ya. Tanya sama bapak, "Pak, awak udah diakikahkan belum?" "Belum diakikahkan kau." "Dulu kita masih belum ada duit. Sekarang alhamdulillah udah banyak duit kita ya. Alhamdulillah." Jadi gimana itu? Jawabannya, boleh seorang yang sudah dewasa mengakikahkan dirinya sendiri jemaah ya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat pernah mengakikahkan dirinya sendiri. Jadi kita bisa mengakikahkan diri kita sendiri kalau kita seumpamanya belum diakikahkan. Karena ini penting ya, agar kita belenggu-belenggu syaitan tadi ini terhilangkan dari diri kita jemaah. Baik, ini jenis yang kedua, menyembelih untuk hewan akikah. Jenisnya cuma satu, kambing aja. Ya. Ya kalau sultan antum ya nggak apa-apa lah ya. Lembu, onta, pesantah dari mana Arab ya. Akikahnya lain nih, onta pula kan gitu. Tapi kalau sesuai dengan sunnahnya cukup dengan kambing aja. Kalau seumpama mau ditambah ayam Ustaz, ya tambahlah nggak apa-apa ayam. Nambah ayam berapa kilo kan gitu. Biasa orang kalau udah akikah dia nambah-nambah daging kan ya. Kalau ada kambingnya kecil ya kurang. Yang diundang banyak kan gitu. Tambah daging ya. Mau tambah telur, tambah yang lain boleh. Taib. Ini yang pertama. Yang kedua tadi menyembelih hewan akikah. Yang ketiga menyembelih hewan untuk haji, tamattu dan qiran. Ini yang disebut dengan al-hadyu. Jadi kalau orang jamaah haji itu jamaah ya, bentar lagi nih ya, musim haji bentar lagi nih. Ya, udah masuk pun ya. Bulan-bulan haji itu 3. Bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, kemudian 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi bagi mereka yang hajinya tamattu, apa itu haji tamattu Ustadz? Haji tamattu itu artinya adalah haji yang dimasuki dengan ibadah umroh. Itu haji tamattu. Umroh, habis itu haji. Jadi orang yang umroh ini ya misalnya nih, di bulan Syawal ini banyak nih yang melakukan haji tamattu. Datang dia di bulan Syawal, akhirnya dia umroh. Di situ mereka nggak akan lepas kain ihramnya dia, Pak. Selama nanti tanggal 9 Arafah nanti itu. Ya, mereka gitu aja. Ya, itu namanya tamattu, memasukkan ibadah umrah ya ke haji. Karena mereka belum bisa tahallul kan, sampai mereka harus mengerjakan berbagai jenis ritual haji. Ya, baru mereka bisa selesai dari melepas ihramnya. Atau haji qiran. Ya. Haji qiran beda lagi ya. Nah, ini kalau mereka jenis haji seperti ini ya, tamattu tadi ini disyariatkan mereka harus membawa hewan sesembelihan. Yang mana dulu zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang nggak sesimpel sekarang. Kalau sekarang ya antum udah pakai bank Ar-Razihi ya. Antum ditransfer ke bank Ar-Razihi, udah mereka yang ngurus semua ya.
Antum nggak usah repot-repot lagi. Antum transfer berapa range harga. Misalnya antum mau pilih kambing. Aku ke ruang kambing harganya misalnya berapa real gitu. Dah, transfer ke Bang Razi. Dah. Mereka yang akan atur semuanya. Mereka akan bagi kemana. Ya. Kalau nggak mau repot juga nanti di situ ada penjual-penjual hewan ternak. Bawa sembelih kemana gitu. Dah, nanti dimasakkan sama dia. Enak. Dimasakkan abang mau nasi biryani, gak mau di biryani, mau dikebuli, jadi. Sebagiannya baru abang sedekahkan. Boleh seperti itu, ya. Tidak masalah, ya. Tapi kalau di zaman Rasulullah SAW, mereka itu dari Madinah, mereka bawa tunggangan tadi ini, ya, atau sesembelihan tadi ini, kalau dia sapi atau onta, dinaik orang tuh. Dinaik, sapi dinaik. Ya, dari Madinah dinaik. Kambing nggak mungkin lah dinaik, ya kan. Pingsan lah dia, mati dia di tengah jalan. Sampai kata Nabi SAW, tak kali ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah ini boleh nggak aku naik? Ya udah naik, nggak apa-apa. Ternyata yang dia bawa itu sapi lembu, dinaik sama sahabat. Ya. Nah, ini namanya al-hadiyu. Al-hadiyu itu adalah sesembelihan yang dipersembahkan untuk ke haram, ke Masjidil Haram. Ya, bagi mereka yang haji tamattu dan haji qiran, ya. Tapi kalau hajinya yang satu lagi ya, apa satu lagi? Bukan furod ya. Kok lupa saya jadinya. Tamattu, qiran, apa ya lah bahasanya itu ya? Ya itu dia, haji ifrad ya, sendiri. Jadi mensendirikan haji aja ya, terlepas dari ibadah umrah ya. Kalau furoda itu memang jenis haji yang memang nggak pakai nunggu ya. Harganya juga Masya Allah ya, 400 juta. Siapa yang mau berhaji tanpa kuota ya, 400 juta jemaah ya. Taib. Nah ini. Jadi inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, jenis-jenis sesembelihan ya. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam Al-Qur'an. Kita buka firman Allah di dalam surah Al-Kautsar. Ini ayat pendek nih. 3 ayat aja. Siapa yang mau baca? Ayat kedua. Surah Al-Kautsar ayat kedua jemaah. Sudah kita buka firman Allah di dalam surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada kau Al-Kautsar. Al-Kautsar itu antum tahu apa jemaah? Telaga. Jadi setiap nabi itu punya telaga. Khusus Nabi Muhammad, beliau memiliki telaga namanya Al-Kautsar. Dan Nabi Muhammad SAW nanti akan menanti kita di mana? Di telaga Kautsar. Disitulah beliau akan nanti kita ya. Yang mana kata Nabi, orang yang mampu meminum air dari telaga tadi ini. Jadi sumber mata air telaga Kautsar dari surga jemaah. Yang mana airnya itu putih seperti susu. Manis mengalahkan madu. Cidukannya, gayungnya itu sebanyak bintang di langit. Barang siapa yang meminum air itu nggak merasa kehausan. Antum hari ini yang puasa haus sekali kayaknya. Entah kenapa ya kalau puasa di bulan Syawal ini cobaannya lebih berat ya bang. Iya enggak? Hah? Daripada puasa di bulan Ramadan. Ya bayangkan antum puasa hari ini, samping antum ngajak, "Wak, makan ya, Wak." Sana baru buka kari kambing tuh kata. Aduh, awak nengoknya aja udah lemas kan gitu. Nih. Jadi godaannya banyak sekali di bulan Syawal ini kalau kita melakukan puasa 6 hari ini jemaah. Kambing kita makan, samping kita minum, kita menahan dahaga kan gitu. Kita menahan lapar ya. Cobaannya lebih besar daripada kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kalau Ramadan itu selalu orang puasa kan gitu. Ya kita udah kalau kita nggak katakan, puasa berarti kan dan nampak kan gitu. Kalau sekarang nggak bisa kita ngeklaim,
kok nggak puasa kau kan gitu. Ini sunnah kan gitu. Nah ini jemaah ya. Hausnya luar biasa. Haus yang kita rasakan ini nggak akan pernah hilang nih jemaah ya. Dahaga yang kita rasakan di dunia ini, antum mau minum es apalah jenisnya ya, sirup-sirup apa yang antum minum, nggak akan hilang itu. Tapi nanti rasa haus tadi ini akan hilang tak kala antum sudah meminum air yang ada di telaga yang namanya Kautsar jemaah. Masya Allah. Dan ini harapan kita. Dan nggak semuanya, ingat nih, nggak semuanya orang mampu meminum air di telaga Kautsar, nggak semuanya. Bahkan nanti ada orang yang dijauhkan dari telaga Kautsar. Nauzubillah. Merinding kita dengarnya. Kalau sampai kita dijauhkan, ya, nggak sampai kita minumnya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil umatnya, tak kala itu umatnya itu dijauhkan dari telaga Kautsar. Kata Nabi, ummati, umatku mau kemana kalian? Ini minum air ini. Kemudian para malaikat mengatakan, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau nggak tahu apa yang mereka kerjakan setelah peninggalmu. Jadi kita lakukan hal-hal yang nggak ada faedahnya. Akhirnya Nabi Shallallahu nggak tahu, iya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Makanya orang-orang yang dijauhkan tadi ini, tahap yang mereka kerjakan jemaah. Yang jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya, ya. Sehingga apa? Kita tidak mampu untuk meminum air yang terakhir ini. Ini kesempatan emas bagi kita untuk bisa meminum telaga dari mata air surga jemaah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah janjikan bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Nah, ini ayat jelas sekali jemaah ya. Allah perintahkan kepada kita untuk menyembelih. Allah kaitkan antara ibadah salat dengan sembelih. Berarti apa? Tak kala ada sebuah ibadah yang disandarkan kepada ibadah salat, berarti ibadah tadi itu agung, mulia. Pokoknya setiap ibadah disandarkan kepada salat, berarti ibadah itu mulia. Ya, zakat disandarkan kepada salat. Haji disandarkan kepada salat. Kemudian menyembelih disandarkan kepada salat. Karena salat ini penting, ya. Merupakan fondasi tiang agama, yang mana kalau tiang agama tadi ini rusak, berarti semuanya rusak. Kalau salat Anda rusak, berarti semua ibadah tadi tidak sempurna. Walaupun dengan apa yang telah kita kurbankan, misalnya 100 onta kita kurbankan, kan gitu. Tapi dia nggak salat, ya percuma kan gitu. Ya, atau dia berpuasa tapi dia nggak salat, percuma juga kan gitu. Maka dari sini jemaah kaum muslimin ikhwati azanillahu wa iyyakum, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang mengatakan la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Ini hadis jelas sekali larangan kita untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Praktek-praktek ini masih banyak jemaah ya. Apalagi orang kalau sudah sering datang ke dukun ya, ke orang pintar, pasti orang pintar ini mensyaratkan sesuatu. Bawa ayam hitam, pasti itu dah. Ya, pingin cantik, pingin glowing, pingin kaya, cepat, jalur cepat, datang ke dukun. Ya. Tapi dukun nggak akan bisa memberikan secara gratis. Pasti ada embel-embelnya di belakang. Apa itu? Bawa ayam hitam. Kalau nggak bawa yang apa? Bawa sesembelihan, kambing. Pasti minta sesuatu. Kenapa? Dia akan mengkurbankan itu sebagai imbas apa yang kita minta kepada mereka. Dan jin-jin tadi ya, dengan perantara jin-jin tadi ini, jin juga ya butuh makan kalau bahasa kita ya. Emang kok aja yang butuh makan kan gitu. Kami juga butuh makan kan gitu. Jadi apa? Kita harus melakukan perbuatan syirik dulu. Apa itu? Dengan menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang dia minta barangnya kecil cuman. Ya. Ayolah. Sembelilah situ. Apa yang harus kau sembelih? Enggak usah banyak-banyak, lalat aja. Kau tepuk lalat sebiji, ya, kau taruh di situ tuh, tempat patung itu. Atau nyamuk lah, paling kecil nyamuk. Enggak mahal kali nyamuk kan? Tinggal kita tepuk sebiji nyamuk. Dah, kalau kau ingin terkabul keinginan kau, taruh nyamuk di situ. Ini jangan sampai jemaah ya.
Jangan sampai kita melakukan seperti ini. Ini sama juga kita menyerahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Imbasnya apa? Gara-gara nyamuk tadi ini atau lalat ini, kita akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada dua orang nih, Nabi kisahkan dua orang ini, yang satu masuk surga gara-gara lalat, yang satu masuk surga yang satu masuk neraka gara-gara lalat. Kenapa? Yang pertama ini, dua orang ini sebenarnya ini seorang yang berteman. Jalan di sebuah kampung, yang kampung ini memiliki berhala besar. Ya kalau kita masuk daerah kampung kan pasti ada itulah monumen-monumen. Sebelum kita masuk, jangan masuk kalian dulu. Ya. Coba di situ serahkan sesuatu di situ. Nah, itu kan bisa seperti itu dulu. Dulu seperti itu jemaah ya. Dia berkata orang tadi ini kepada temannya, "Qarib, kurbankan sesuatu." Kawannya bilang, "Aku enggak punya sesuatu." Kemudian dia bilang, "Qarib walau zubaban." Kurbankanlah walaupun lalat. Dipikirannya lalat tuh lalat aja kok. Nah, itu kan. Lalat aja, gampang itu lalat kan itu. Tapi imbasnya mengerikan jemaah. Ini hati-hatian tuh. Jangan terjatuh dengan bisikan setan. Antum tepuk lalat sebiji. Gampang, lalat aja pun. Kalau dia minta mobil kan gitu. Kalau hitung-hitungan dunia kita kan gitu kan. Mobil nggak mungkin, mahal nih kan gitu. Jadi nggak mahal nih, lalat nih. Ya, tepuk lalat sebiji sepati. Dia taruh situ. Dah kan dah, aman kan? Ya udah jalan lah kok. Kata penduduk itu, jalan dia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fadakhalanna. Dia masuk ke dalam neraka. Jadi enggak mudah. Ini akidah ya. Jangan sampai kita kalau ada sesuatu yang seperti ini, entah kita jalan kemana ya. Tiba-tiba kita disuruh menaruh sesaji di situ, atau antum harus pakai atribut pula ke situ masuk dalam, boleh masuk, tapi abang harus pakai ini nih dulu. Kalung-kalung ini dulu baru masuk. Itu juga enggak boleh ya. Hati-hati ya. Hati-hati yang seperti ini. Jangan sampai kita menggadaikan akidah kita sehingga jatuh dalam perkara yang salah ya, Mbak. Akhirnya apa? Yang satu lagi nih, belum selamat kan? Yang kedua, akhirnya kaum tadi ini, penduduk tadi ini berkata yang kepada kedua, "Qarib, kurbankan." Apa kata orang tadi ini? "Ma kuntu laqariba syai'an dunallah." Aku enggak akan berkurban kepada selain Allah. Dia paham nih. Cerdas ya. Menurut dia ini, walaupun kecil barang tadi ini, kalau aku serahkan kepada selain Allah, bahaya ini. Akhirnya apa? Enggak mau aku. Fadaraba unaqahu. Ternyata apa? Penduduk kampung tadi enggak senang sama dia, dibebas kepalanya, mati dia, meninggal. Ya, ini berarti kalau kita mempertahankan Islam, mempertahankan akidah kita, ada imbasnya jemaah ya. Ada imbasnya. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala enggak akan menyia-nyiakan usaha kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fadakhalal jannah. Masuk ke dalam surga. Jadi pertahankan jemaah ya. Kalau kita punya akidah yang jelas, akidah ini harus dipertahankan. Ya, jangan sikit-sikit bisa digadaikan. Ya, uang limpul aja tergadaikan akidah seorang. Ya. Kasih uang cepet nih mau enggak? Tapi ikutlah acara kami. Ya. Baru-baru kan kejadian tuh. Tadi daerah mana? Bogor atau mana itu? Ya, perkara uang limpul aja ya. Mau juga ikut-ikut menyembah gitu kan. Dapat limpul cair kan. Nah, seperti itu jemaah, mudah sekali orang menggadaikan akidahnya, itu udah mudah sekali. Orang enggak penting, agama itu enggak penting bagi orang sekarang. Yang penting duit sekarang ya. Sehingga apa? Kalau kita menjual agama kita pun demi uang, berani mereka ya. Nah, inilah kerusakan zaman tadi ini, sampai berani kita menggadaikan akidah kita. Jangan sampai antum jatuh ke titik inilah. Miskin kita pun, tapi kalau menjual akidah enggak usah. Biar kita sengsara, hidup seperti ini, tapi akidah enggak tergadaikan. Tetap kita di atas Islam yang baik ya, tanpa kita harus menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus penting dalam hidup kita jemaah ya. Kemudian yang terakhir, pelajaran kita yang terakhir, jemaah kaum muslimin ikhwati azanillahu wa iyyakum, menyembelih hewan ini ada dua bentuk. Kita kalau menyembelih itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, menyembelih bukan karena ibadah. Jadi apa? Karena ingin makan dagingnya atau ingin menjual dagingnya.
Model yang pertama ini harus diingat poinnya, bukan menyembelih karena ibadah. Ingin senang-senang aja, euforia aja misalnya. Bangun rumah, Bang, menyembelih. Ya, ajak orang makan-makan. Ya. Maka jenis yang pertama ini terbagi 3 jenis. Model yang pertama ini menyembelih bukan karena ibadah, ada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah menyembelih dengan menyebut nama Allah. Ini syarat. Ya, tak kala kita mau menyembelih jangan lupa sebut nama Allah. Bismillah aja dah cukup. Ya. Kenapa? Karena kalau kita enggak menyembelih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sembelih tadi ini menjadi perkara yang haram. Apalagi kalau kita sebut dengan nama Kiai Fulan misalnya. Atau dengan nama Mbah ini. Atau dengan nama penjaga ini, kan gitu. Maka hewan tadi ini berarti sudah diserahkan untuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak halal dimakan. Atau lupa kita menyembelihnya karena asik berbicara, ngobrol kita tahap apa kan. Terpotong aja dia, ceret kan gitu. Dah. Tak boleh dimakan itu jemaah ya. Atau kita misalnya nampak nih kambing ketabrak dia mobil. Beberapa menit dia mau lewat, kita harus cepat tuh. Ya, bismillah. Halal. Ya. Tapi kalau udah mati dia kita bilang bismillah. Bang, kayak itu udah. Ya, jangan dimakan. Sisa nih, jangan sayang nih kalau. Ya, bisa kita gulai nih kan gitu. Jangan kayak gitu jemaah. Kalau udah berapa menit dia lewat dia bangkai namanya. Tapi kalau dia masih ada nafasnya, ya, walaupun badannya hancur, kita sembelih masih halal, ya. Masih halal. Tapi kalau udah dia lewat, ruhnya nggak ada lagi, berarti bangkai yang kita sembelih itu haram, nggak boleh dimakan jemaah, ya. Kemudian yang kedua, menyembelih tidak menyebut nama Allah. Nah, ini bahaya. Kalau nggak menyebut nama Allah, menyebut nama-nama yang lainnya nggak boleh dimakan. Kemudian yang ketiga, menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Seperti menyebut nama Nabi Isa, atau menyebut dengan demi Ka'bah. Kan banyak kan. Nah, ini semuanya perbuatan yang dilarang. Kemudian jenis yang kedua, menyembelih dengan niatan ibadah. Tadi kan enggak ibadah. Hanya untuk makan-makan, atau menyambut tamu, atau untuk menjual dagingnya. Tapi poinnya ada 3 ya. Kalau dia menyembelihnya dengan nama Allah, berarti apa itu semua itu halal. Tapi yang 2 tadi, kalau dia menyembelih bukan menyebut nama Allah, atau dia menyembelih menyebut nama selain Allah, haram. Ya. Taib. Yang kedua tadi ini menyembelih dengan niatan ibadah. Tujuannya yang ibadah. Ya tadi nih jenis ibadah tidak apa? Karena hewan kurban, akikah, atau sesembelihan yang kita bawa nanti ke haram, itu ibadah semua jemaah ya. Maka yang seperti ini ya, tak kala ibadah tadi ini harus diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau kita meniatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan jemaah? Silakan. Dalam kajian kita kali ini terkait dalam masalah menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hewan akikah enggak ada usianya. Tapi kalau hewan kurban ya ada usianya jemaah. Kalau hewan kurban itu onta berusia 5 tahun. Kalau sapi atau segala jenisnya 2 tahun. Kalau kambing itu 1 tahun. Kecuali biri-biri. Biri-biri itu belum genap 1 tahun boleh. Ingat ya. Ini ketentuan ini langsung diberikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kapan kita membeli hewan kurban? Jangan salah. Ya. Tengoknya besar badannya, berapa nih, Wak? Murah sama kau nih. Ya, 800.000 aja. Umurnya masih 5 bulan rupanya kan gitu. Kita beli kan gitu. Dengan PD-nya kita, cantik hewan kurban kau ya. Paten lah nih kan gitu. Aku cari yang terbaik lah kan gitu.
Tanya-tanya, berapa umurnya? 5 bulan. Belum bisa dipakai. Ya, belum nggak seenak-enak kita. Ya, karena apa? Agama ini sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, begitu juga kalau kita beli lembu kayak gitu. Ya, umurnya belum 2 tahun, kita ambil lembunya kan gitu. Karena murah kan gitu. Jangan. Ya, dia harus genap 2 tahun. Kalau lebih boleh. Ya, umurnya udah 3 tahun, 2 tahun setengah boleh. Ya, walaupun umurnya nanti 1 tahun 9 bulan. Ya, nggak apa-apa ya, sebulan lagi nih. Nggak usah, jangan ya. Tapi kalau antum belinya biri-biri, nggak genap pun setahun nggak apa-apa. 6 bulan boleh. Ya. Biri-biri yang domba ya. 6 bulan itu boleh jemaah. Ya. 6 bulan berapa ini umurnya Pak? 8 bulan ambil. Ya, nggak bisa dikurbankannya. Tapi kalau masalah akikah nggak ada umurnya. Ya. Umurnya nggak ada. Mau jantan mau betina silakan. Ya. Ternyata umurnya masih 5 bulan ya, cocok harga ambil. Kan gitu. Kalau cocok harganya ambil kan. Berapa nih, Pak? 600, 2, 1.200.000. Nah, bisa lah masuk lah nih kan gitu. Tambah-tambah ayam sedikit, jadilah pesta itu kan. Ya. Pokoknya kalau akikah itu lebih simpel, nggak ada ketentuan umurnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman dari Nabi itunya aja. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Ah itu aja ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaannya jemaah? Silakan. Yang sama kita ketahui kan itu biasanya di hari ke-7 saja. Ya. Bagaimana kalau misalnya di hari ke-7 lewat misalnya ke hari ke-8 gitu kan. Apalagi nyocok-nyocok yari kan gitu. Tahu misalnya saat belum diakikahkan sama sekali, apakah nanti ketika di umur berapa baru diakikahkan itu gimana kan? Boleh, ya. Tadi kan akikah tadi ini bagi yang mampu. Dan akikah ini memang kewajiban bagi sang ayah. Ya, ayahnya itu yang seharusnya telah mempersiapkannya. Seumpamanya si ayah di hari ke-7 sibuk lah dia. Ya, banyaklah kerjaannya. Dan harinya nggak bisa dia. Dia pingin lewatkan lah, aku hari Minggu bisa agak slow nih. Ternyata di hari Minggu ini udah hari ke-10. Boleh, nggak apa-apa. Ya, karena apa? Kalau nggak bisa di hari ke-7, hari ke-14 bisa. Kalau nggak bisa di hari ke-14, hari ke-21 bisa. Ya, jadi di antara itu bisa. Di hari ke-18 itu boleh. Ya. Lewat dari itu, ya, maka kata para ulama, kalau ayahnya memang nggak mampu, nggak ada duit, ya udah lepas kewajiban. Ya, lepas kewajiban ya bagi sang ayah. Nggak ada lagi duitnya udah habis ya. Ya udah berarti dia nggak masuk dalam kategori orang yang mampu jemaah. Tapi kalau tak kala itu sudah beranjak dewasa anaknya dan dia ingin mengakikahkan, ya it's okay, boleh, nggak masalah ya. Kemudian anaknya juga ingin mengakikahkan dirinya sendiri, ya boleh juga, nggak apa-apa. Tapi yang lebih afdal lah di hari ke-7 kita mengakikahkan anak kita agar kenapa? Dia nggak terbelenggu lagi, ya. Belenggu-belenggu syaitan tadi sudah hilang dari dirinya. Taib, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaannya? Ya, Bang. Nah. Iya. Bagaimana menyikapi untuk acara tersebut ketika kita lah umpama mengundang itu mereka biasanya membawa hadiah gitu. Ya nggak apa-apa, terimalah. Hadiah cepet, limpul, lumayan ya kan. Boleh lah. Iya. Kalau akikah itu kita nggak boleh ini. Apa? Nyumbang. Enggak lah, nggak ada. Boleh ya. Tapi nggak pula harus antum tulis di pengumuman situ. Jangan lupa bohong cepet ya kan gitu. Balik modal itu. Berarti dia boleh Ustaz ya? Boleh. Nggak ada. Boleh. Hadiah. Terkait kurban Ustaz. Kebetulan kan saya mau undang Ustaz. Baiknya kita kurban itu karena kan di kampung anak itu kan ternyata masih sunnah itu kan nggak ada gitu. Nggak ada. Kalau di tempat kita ada semacam ritual. Saya kan kurang paham juga saat kurban. Kadang-kadang kita harus dipanggil itu yang mau kurban. Terus nanti disebutkan namanya, di situ harus hadir. Apakah memang harus seperti itu atau sah-sahnya maksud saya Ustaz? Atau tidak hadir itu tidak apa-apa gitu. Oh ya. Itu nanti nggak sesuai dengan sunnah kan dipanggil gitu kan disebutkan
Ya kalau nggak hadir pun nggak apa-apa kita. Ya, aku wakilkan aja bahasanya kan. Iya, awak nggak bisa hadir Pak. Nanti awak wakilkan aja Bapak. Ya, kalau Bapak mau lakukan apapun, yang penting aku udah wakilkan lah. Ya udah terserah orang tuh mau pakai doa-doa kan kita kan udah wakilkan sama orang itu. Kita nggak di situ kan. Itu pun dasar. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi itu menyembelih 100 onta. 100 onta, menyembelih 100 onta. 50 beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri. Selisanya beliau wakilkan kepada menantu beliau Ali bin Abi Thalib. Ya boleh, nggak apa-apa. Beliau nggak hadir. Ya, misalnya Mbak Antum nggak hadir di situ. Ya macam tadi yang Anda tahu, jelaskan kepada Antum ya. Tak kalau kita di musim haji, ya di musim haji kita kan berkurban juga. Ya, namanya sesembelihan hadiyu. Ya, kita kan transfer uang ke Bank Ar-Razihi kan gitu. Ya mereka yang sudah mengatur semua, menghandle semua itu kemana mereka bagikan, kita udah percaya aja kan gitu. Seperti itu juga kita tak kalau kita ikut ke masjid kita, aku masjid inilah di komplek ini aja lah kan tuh. Berapa ini udah mereka yang ngatur semua, nanti kasih kupon kita kan, ambil dagingnya, ya udah kita nggak hadir pun nggak apa-apa, nggak masalah. Boleh yang seperti itu, tidak masalah. Thayyib, wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaannya? Ya. Oh, halal. Penyembelihan Alkitab ini Yahudi dan Nasrani. Kenapa dia katakan Alkitab? Mereka memiliki kitab. Ya. Yahudi punya kitab Taurat. Nasrani punya kitab Injil. Ya. Dan kalau mereka menyembelih hewan sembelihan, halal untuk dimakan. Tetapi harus kita garis bawahi yang mana mereka memang betul-betul dikatakan Ahlul Kitab. Kadang kita orang Nasrani nggak sepenuhnya Ahlul Kitab kan gitu. Maksudnya dia nggak berkomitmen dengan ajaran kitabnya tadi. Keluar dari koridor isi kitabnya ya. Bahkan banyak sekarang orang yang Nasrani juga orang musyrik kan gitu. Mereka juga menyembah patung, mereka ikut ini juga gitu. Tapi secara umum Ahlul Kitab Allah halalkan kita makan sesembelihannya. Iya. Boleh. Tapi kalau sesembelihan orang musyrik itu tidak diperbolehkan ya, Pak. Kecuali memang mereka itu memberikan makanan yang udah jadi. Misalnya mereka datang ke rumah kita, tulisannya ayam penyet Surabaya misalnya gitu. Ya udahlah, terimalah, kan udah jelas itu. Ya, bukan dia yang buat kan gitu. Alhamdulillah makan kan gitu. Tapi kalau dia menyembelih sesuatu masakan gitu, ini yang patut kita lebih hati-hati dalam memakan daging-daging yang disembelih dari selain Ahlul Kitab ya. Tapi kalau Ahlul Kitab ya Allah bolehkan seperti di dalam surah Al-Maidah itu ya. Thayyib, wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaannya jemaah? Itu nggak Alkitab itu. Buddha menantu kitab. Sembahan untuk malam Jumat itu kan pisang, ayam bakar gitu. Jadi dimakan itu boleh kan? Nggak boleh lah. Dimakan gitu. Nggak boleh lah. Nggak boleh. Nggak boleh. Pisang itu Ustaz, bohong. Nggak boleh. Lebih jelasnya kalau kita ragu, kita buka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ya. Makanan yang haram kita makan ya, kita buka surah Al-Maidah ayat ketiga jemaah. Al-Maidah ayat 3 ini jelas sekali. Allah jelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 3 ini hal-hal yang enggak boleh kita makan. Apa kata Allah? Hurrimat alaikumul maitah. Allah haramkan kalian bangkai. Waddamu, darah. Kalau di Jawa ada namanya sare. Sare itu kaca mati dia. Kalau kita basuh-basuh orang Jawa, ini hati kan. Terupaya enggak darah kata orang tuh. Darah yang dibekukan. Habis itu macam hati dimakan. Nah itu enggak boleh. Walahmul khinzir, daging babi jelas. Wama uhilla li ghairillah, dan apa yang disembahkan kepada selain Allah. Ini ayat ini jelas nih. Segala sesembahan yang disembahkan kepada selain Allah enggak boleh dimakan. Walaupun yang disembahkan itu pisang, buah-buahan kan gitu, kue kan gitu.
Ya. Dulu awak kecil-kecil gitu emang. Dulu awak kecil-kecil gitu emang. Ya. Ya, suka kita gitu. Ya. Tengok ada ayam, Mak. Ayam mah ambil. Sangkanya dewanya yang makan kan, rupanya awak yang makan kan gitu. Ada apel, anggur, ya. Janganlah diambil. Kalau mereka ngasih ke kita jangan dimakan. Ya, jangan dimakan. Karena itu sudah diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu haram kalau kita makan. Taib. Walaupun acara Alkitab. Maksudnya? Ada wiridan di Alkitab? Lain, Bah. Wiridan apa ini Alkitab? Ah? Iya, baru tahu awak. Baru tahu. Ya kalau nasinya dari ini sederhana, ya tampung lah. Ya. Kan yang masak bukan dia kan gitu. Iya. Taib. Apa? Nggak apa-apa, boleh. Iya. Boleh, tidak masalah. Iya. Taib. Ada lagi pertanyaannya? Kalau nggak ada saya bertanya dapat hadiah. Mau? Mau lah ya. Hadiah aja ya. Oke, ya Pak. Ini ada madu. Hanya madu ini yang boleh di samping istriku. Betul? Betul ya? Madu ini cuma boleh. Kalau yang lain, ya nantilah itu cerita yang lain ya. Baik, pertanyaannya mudah, coba. Pertanyaannya mudah sekali. Sebutkan jenis hewan kurban yang boleh dikurbankan. Sebutkan jenis hewan kurban. Mudah kan pertanyaannya? Apa, Bang? Kambing, sapi, onta. Masya Allah. Dapat madu. Masya Allah. Ayan. Nah ini ada tempat minum. Jangan sampai lolos. Ya. Jangan sampai lolos. Pertanyaan mudah juga. Ya. Sebutkan jenis menyembelih. Sebutkan jenis menyembelih. Silakan. Taib, ahsan, barakallahu fiik. Masya Allah. Udah ya? Masya Allah. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Hah? Gak dapat itu, ini menjadi lah ya. Ini menjadi lah ya. Mau ditekan juga. Aduh, gawat. Wallahu a'lam. Barakallahu. Iya. Baik, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.